Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Angling Dharma. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Angling Dharma. Satria pengembara. Di sebuah kerajaan di Pulau Jawa, bertahtalah seorang raja yang masih muda, tampan, berwibawa dan bijaksana. Raja itu sangat terkenal di seluruh negeri. Bahkan di luar Pulau Jawa pun seperti di negeri seberang, nama raja itu sangat termasyhur. Sebenarnya raja itu bernama Angling Dharma, tetapi beliau sering menyembunyikan asal muasalnya. Oleh karena itu, beliau sering tidak dikenali rakyatnya. Setelah lama saling bergaul, orang-orang barulah mengetahui bahwa beliau adalah seorang raja yang maha bijaksana. Banyak orang terkocat terhadap Angling Dharma, sehingga orang-orang menganggap Raja Angling Dharma hanya rakyat biasa. Apalagi ketika Angling Dharma melakukan pengembaraannya ke seluruh negeri. Orang lain sama sekali tidak mengenalinya. Mengembara adalah salah satu kegemaran Angling Dharma. Beliau senang menjelajah desa-desa, hutan-hutan, atau gunung-gunung. Beliau ingin melihat langsung kehidupan rakyatnya, baik rakyat yang dipimpin maupun rakyat yang dipimpin oleh raja yang lainnya. Hampir semua gunung di seluruh Pulau Jawa yang tidak terlalu tinggi hingga gunung yang tinggi sekalipun sudah didakinya. Pada suatu ketika, Angling Dharma bertapa di sebuah gunung yang sangat tinggi. Setelah cukup waktunya, Angling Dharma dianggap telah berhasil. Beliau sudah mendapatkan izin untuk turun dari gunung tempat pertapaan itu. Selama bertapa, beliau banyak sekali mendapat godaan. Godaan itu bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Binatang-binatang buas adalah salah satu godaan yang sering mengganggu Angling Dharma. Selain binatang hutan yang buas itu, banyak sekali makhluk halus, seperti setan, peri cantik atau genderuwo datang menggodanya. Namun, Angling Dharma tetap tambah melaksanakan perintah yang maha kuasa. Di kerajaannya, yakni di Malawapati, seluruh rakyat merasa bingung ketika mendengar bahwa raja mereka menghilang. Para menteri kerajaan sibuk mencari rajanya yang amat bijaksana dan amat adil itu. Mereka khawatir jika ada orang asing yang tiba-tiba menculik Angling Dharma. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Angling Dharma tidak ditemukan. Para punggawa keraton membagi diri berpencaran ke segala arah untuk mencari Angling Dharma. Setiap 10 hari pasukan pencari jejak itu kembali ke kerajaan untuk digantikan oleh petugas lainnya. Bagaimana ya keadaan teman-teman kita sampai hari ini tidak kembali? Jangan-jangan di hutan mengalami gangguan binatang buas. Padahal hari ini giliran kita menggantikan tugasnya. Itulah yang selalu terdengar dari hari ke hari di kerajaan Malawapati. Seluruh rakyat mengetahui bahwa kegemaran Raja Angling Dharma adalah mengembara. Akan tetapi, setelah menggembara,
Biasanya beliau secepatnya kembali ke kerajaan. Entah ada halangan apa yang menimpa tuanku ya, bisik abdi kerajaan kepada semuanya. Saat itu Angling Dharma bersiap-siap akan turun gunung. Sebelum turun gunung, Angling Dharma terkejut mendengar bisikan dari Yang Maha Kuasa. Hai Angling Dharma, engkau adalah keturunan raja yang sangat termasyhur. Engkau telah mengorbankan hidupmu hanya untuk melaksanakan perintahku. Janganlah kau sia-siakan ilmu kesaktian yang kuberikan kepadamu. Engkau tetap menjadi raja yang sangat dikdaya serta dihormati. Semua orang akan tunduk kepadamu. Pesanku kepadamu, tolonglah orang yang membutuhkanmu. Janganlah kau salah gunakan kesaktianmu itu dengan kesombonganmu. Raja Angling Dharma sempat meneteskan air mata saat itu. Ternyata permohonanku dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, kata hati Angling Dharma. Begitu suara dilenyap, saat itu juga Angling Dharma turun dari gunung. Dari kejauhan, Angling Dharma melihat bayangan yang bergerak-gerak. Ternyata bayangan itu adalah iring-iringan orang. Mereka sedang menuju ke gunung tempatnya bertapa. Mereka adalah rombongan dari Boja Negara yang sedang mengawal putri Raja Basunonda. Berhari-hari putri itu ditandu oleh para punggawa keraton yang setia kepadanya. Para prajurit gembira meskipun mereka harus berjalan berhari-hari hingga berminggu-minggu. Mereka rela meninggalkan keluarganya hanya untuk mengabdikan diri kepada raja. Ayolah kawan, kita beristirahat dulu. Cobalah kita bertanya kepada penduduk desa di sebelah itu. Barangkali mereka mengetahui di mana tempat kiai yang bisa mengobati putri raja kita. Ucap seorang prajurit kepada rekan-rekannya. Baik, Paman Umatika, kami akan bertanya kepada penduduk di desa itu, sahut seorang abdi kerajaan. Mereka terus berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh penduduk setempat. Baru berjalan beberapa meter, mereka bertemu dengan seseorang yang sejak tadi mengamati mereka. Orang yang memperhatikan rombongan itu adalah Angling Dharma. Angling Dharma memberanikan diri untuk bertanya kepada pimpinan rombongan itu. Paman, mengapakah putri itu ditandu? Pati Umantika tidak berani mengatakan keadaan yang sebenarnya. Pati Umantika adalah pemimpin rombongan yang dipercayai raja. Para prajurit itu hanya berpandang-pandangan. Mereka gemetar melihat sorotan mata Angling Dharma. Sorotan mata itu sungguh sangat menyejukkan hati orang lain dan sangat berwibawa. Putri itu terus menunduk seakan-akan mengerti apa yang dikatakan Pati Umantika kepada Angling Dharma. Angling Dharma menawarkan diri untuk membantu mengobati penyakit yang diderita oleh putri itu. Paman, mengapakah nama putri yang cantik ini dan dari manakah asalnya? Angling Dharma bertanya kepada Pati Umantika. Dengan sopan, Pati Umantika menjawabnya. Daulat tuanku, hamba mohon maaf. Paduka telah peduli terhadap penyakit Putri Dursilawati. Ia putri tunggal raja. Basunoda, beliau ini menderita penyakit tidak bisa berbicara. Ketika beliau berada di negeri raksasa, negeri seberang itu bernama Simbarmanyura. Semua tabib sudah kami datangi dan semuanya menyatakan tidak sanggup mengobatinya. Paman, putri ini menderita tekanan jiwa yang sangat berat. Angling Dharma mengatakan hal yang sebenarnya. Kami sungguh berterima kasih.
kami akan membawa Tuan ke hadapan raja. Jika Tuan berhasil mengobatinya, sahut Pati Umantika. Dengan membaca mantra-mantra yang telah dikuasainya, Anglingdarma mulai mengobati sang putri Dusilawati. Ilmu kesaktiannya dimanfaatkan untuk kesembuhan dia Dursilawati. Dengan sangat khusyuk, Anglingdarma berdoa kepada Tuhan, memintakan kesembuhan bagi sang dia Dursilawati. Setelah Anglingdarma selesai berdoa, dia Suriselawati mulai mengondongkan kepalanya, lalu melihat satu persatu orang-orang yang berada di sekitarnya. Pati Umantika menahan rasa haru menyaksikan perubahan itu. Semua pengiring menahan rasa haru bercampur gembira. Anglingdarma ikut tersenyum kepada dia Dursilawati. Sungguh cantik putri ini. Mengapa ia sampai tidak bisa berbicara? Adakah orang lain yang iri melihat kecantikannya? Anglingdarma bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Setelah memandangi orang-orang di sekitarnya, dia Dursilawati mulai dapat berbicara. Sang putri tak lupa menyatakan terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Anglingdarma. Kyai Modana Sakti, Paduka telah mengobati diriku. Aku sangat bahagia saat ini karena aku dapat berbicara lagi seperti semula. Aku akan menghadap ayahanda di Kertanegara, Raja Basunonda, supaya beliau berkenan memberi hadiah kepada Tuan. Saat itu Anglingdarma tidak menolak dan tidak mengiyakan perkataan dia Dursilawati. Anglingdarma juga tidak mengatakan siapa sebenarnya dirinya. Beliau hanya menyebutkan dirinya Ki Wiwesa dari Kanyapuri yang sedang mengembara. Di kerajaan Kertanegara suasana masih berkabut. Sang Raja Basunoda dan Permaisuri senantiasa dirunding duka memikirkan keadaan putrinya yang semata wayangnya itu. Putri itu menderita sakit tidak dapat berbicara sejak kepergiannya ke Simbar Manyura. Pada suatu sore, sang Raja Basunoda sedang dihadap oleh para punggawa. Tiba-tiba, rombongan Ki Pati Umantika tiba di kerajaan Bojanegara. Para punggawa menghadap dan menyembah raja junjungannya. Pati Umantika melaporkan keadaan putri dia Dursilawati. Raja Basunoda beserta permaisuri terharu mendengar penontonan Umantika. Sang raja bertanya kepada Pati Umantika, "Pati, pendeta manakah yang telah berjasa menyembuhkan putriku?" "Daulat tuanku, hamba sekarang membawa kiai yang menyembuhkan putri Paduka. Beliau berasal dari sebuah pertapaan. Beliau amat sakti dan memiliki ilmu goib. Beliau pergi dari desanya Kayapuri untuk bertapa. Kemudian ilmu kesaktian yang diperolehnya itu diamalkannya kepada siapapun yang memerlukan," jawab Pati Umantika. Raja Basunoda senang mendengar laporan Pati Umantika. Beliau bertanya langsung kepada kiai yang mengobati putrinya. "Wahai taruna muda nan rupawan, begitu mulia hatimu, mau mengobati putriku yang sudah lama tidak bisa berbicara. Kiranya dari mana asalmu dan keturunan siapakah Paduka?" Raden Anglingdarma menghormat lalu menjawab pertanyaan Raja Basunonda. "Hamba dari desa Kayapuri dan bernama Ki Wiwesa." Pati Umantika berbisik kepada Pati Batik Madarit yang duduk di belakangnya. "Bagaimana menurut pendapat Adi? Apakah benar dikatakan pendeta ini?" Sambil tersenyum Ki Pati Batik Madarin berkata, "Sesungguhnya kiai itu adalah Gusti hamba, raja dari Malawapati. Beliau menyamar dari Kenyapuri dan pergi ke puncak gunung.
Beliau amat sakti dan memiliki ilmu gaib. Beliau tak terkalahkan dalam peperangan. Beliau ahli dalam ilmu pemerintahan. Sri Maharaja Basunoda mendengar bisikan Pati Batik Mandarin itu. Kemudian Raja Basunoda berkata kepada Angling Dharma, "Aku baru mengetahui bahwa Paduka adalah Sri Maharaja Angling Dharma, Raja Agung yang sangat mulia sebagai penguasa di Pulau Jawa itu. Paduka sangat termasyhur di dunia dan terkenal sakti." Begitu Raja Basunoda memuji Angling Dharma. Angling Dharma hanya tersenyum dan menunduk. Akhirnya semua punggawa keraton mengetahui bahwa Angling Dharma adalah seorang raja yang sangat terkenal, berhati mulia, berwibawa, dan dikasih Tuhan. Beliau adalah raja yang berhasil dalam bertapa. Beliau adalah keturunan orang suci, dihormati oleh semua raja, serta disegani oleh orang-orang terkemuka di dunia. Raja Basunoda bertukar pikiran dengan permaisurinya. Beliau menyampaikan bahwa ia bermaksud menjodohkan Angling Dharma dengan Putri Dursilawati. Sang permaisuri menyetujui usul suaminya itu. Kemudian Raja Basunoda memanggil Angling Dharma dan berkata, "Jika berkenan, Paduka akan ku persunting dengan putriku." Ketika itu, Angling Dharma belum menjawab sepatah kata apapun pertanyaan sang Prabu. Berita kesembuhan dia Dursilawati terdengar sampai negeri seberang. Semua raja di sana sangat marah. Apalagi mereka mendengar kabar bahwa putri dia Dursilawati akan dinikahkan dengan pendeta yang mengobatinya. Raja Sastra Nagara sudah lama menaruh hati terhadap putri dia Dursilawati. Oleh karena itu, ia sangat marah kepada Raja Basunoda. Ia menentang Basunoda untuk berperang. Bertemu jodoh. Kedua belah pihak, pasukan Basunoda dan pasukan Raja Sastra Nagara, sudah bersepakat untuk berperang. Gong segera dipukul. Suara gencrang bergemuruh. Tentara Kartanegara hiruk pikuk. Raja Basunoda dan pasukannya bersiap terjun di arena peperangan. Semua prajurit Kartanegara mengikuti Pati Batik Mandarin bersama Raja Angling Dharma. Mereka segera keluar dari istana diiringkan oleh Pati Umantika. Di luar istana para menteri telah bersiap-siap. Raja Basunoda telah keluar dari istana. Pertempuran pun segera dimulai. Prajurit Kartanegara hanya sedikit jumlahnya. Mereka menggunakan senjata api. Prajurit Raja Basunoda banyak yang tewas. Para prajurit Basunoda banyak yang ditabrak dengan baling-baling. Para punggawa banyak yang menderita luka. Angling Dharma segera berkata kepada Raja Basunoda, "Janganlah takut tuanku Raja. Jika hamba masih hidup, hamba akan berdiri tegak menjaga permata tuanku." Angling Dharma menenangkan hati Raja Basunoda. Sementara itu, Ki Madrin juga siap mempertaruhkan nyawanya untuk membalas kekalahan pasukannya. Pati Umantika berkata lantang, "Musuh yang berani melawan kami, semuanya pasti tewas." Raja Malawapati sangat sakti, berilmu gaib, dan tak terluka dengan senjata apapun. Cobalah maju, pasti kalian akan menyesal seumur hidup. Angling Dharma segera berangkat bersama Ki Pati Batik Mandarin menuju medan pertempuran. Kedua pemimpin perang itu saling sesumbar menggunakan dirinya. Angling Dharma dengan lantang berkata, "Hai Raja Sastra Nagara, lawanlah aku. Silakan rebut aku di medan perang dan silakan rebut dia Dursilawati, putri dari Boja Nagara. Jika aku masih hidup, tak akan kau dapatkan apa yang engkau kehendaki. Aku adalah laki-laki dari Malawapati."
Raja Sastra Negara sangat marah ketika mendengar sesumbar Anglingdarma. Mereka beramai-ramai menembaki Anglingdarma dengan senjata api. Mereka mencaci maki, mendekati dan menusuk Anglingdarma dengan tombak. Hujan lembing terjadi di medan pertempuran itu. Namun, Anglingdarma sedikit pun tidak terluka. Anglingdarma segera mencabut jemparingnya. Senjata perang itu sudah disiapkan sejak beliau mendengar kabar bahwa Raja Sastra Negara menentang perang Jamparing itu segera dilepaskan. Prajurit Sastra Negara banyak yang tewas. Mereka dihujati senjata panas. Setiap prajurit yang berani melawan pasti terluka. Bahkan tidak sedikit yang tewas. Batik Madrin ngamuk bagaikan singa kelaparan. Sambil membawa gada besi, Batik Madrin menyerbu para punggawa Satria Negara. Pasukan Sastra Negara porak-poranda. Prajurit Kertanegara bersorak-soraya bagaikan memecah langit. Semua raja yang membantu Sastra Negara merasa ketakutan. Tak ada yang berani maju. Mereka berlari berpencar-pencar. Prajurit Sastra Negara yang tersisa berlari tunggang langgang. Raja Sastra Negara sangat bersedih. Prajuritnya banyak yang tewas. Ia pulang ke kerajaan dan Anglingdarma pun kembali ke istana dikawal oleh para pati. Pati Umantika memimpin di depan. Anglingdarma beserta rombongan mengikutinya dari belakang. Mereka tetap waspada karena sewaktu-waktu musuh bisa menyerang mereka. Setelah tiba di istana, Pati Umantika menyembah raja. Tuanku, musuh yang berani melawan kita, semuanya tewas. Raja Busonoda amat bahagia. Beliau berkata kepada permaisurinya, Adinda, kita harus bersyukur terhadap Tuhan dan berterima kasih kepada Sang Anglingdarma. Tidak perlu kita ragukan lagi ketangguhan Sang Anglingdarma. Ia benar-benar berilmu gaib dan tak terluka oleh senjata apapun. Ia adalah perwira utama dan ahli perang. Jika berlaga ia selalu unggul. Permaisurinya menyebut perkataan suaminya. Betul Kakanda, Anglingdarma memang menguasai ilmu gada. Ia sangat berani dan menakutkan seperti singa siap menekram. Pasukan musuh hancur dipukul gada dan mereka tewas lebur bersama kudanya. Sementara itu Anglingdarma sedang berbincang-bincang dengan Pati Umantika mengenai penyakit dia Dursilawati. Pati menceritakan awal peristiwa itu sampai penyakit itu melada sang dia. Anglingdarma tampaknya sudah mulai menaruh perhatian terhadap sang putri. Ia sangat mengagumi kecantikan dan keanggunan sang putri. Raja Basunoda memerintahkan penggawanya untuk segera memanggil Anglingdarma. Yang dipanggil segera menghadap. Raja-raja Basunoda menyampaikan ucapan terima kasihnya. Anglingdarma Paduka telah menang dalam peperangan melawan Raja Sastra Negara. Aku ingin memberikan penghargaan yang tidak seberapa nilainya. Jikalau Tuan berkenan, dengan senang hati aku akan menikahkan putriku Dia Dursilawati dengan Tuan. Anglingdarma sangat gembira mendengar ucapan raja itu. Ia menyembah kaki Raja Basunoda sebagai tanda persetujuan terhadap tawaran Raja Basunoda. Ia berkata, Duh sinuhun junjungan hamba merasa kejatuhan bulan. Hamba telah lama memimpikan putri Paduka. Di dalam mimpi hamba, putri Tuan itu dikejar-kejar oleh Raja Sastra Negara, sehingga putri sangat ketakutan. Akhirnya ia menekan perasaannya sendiri. Hamba ingin sekali menolongnya, tetapi banyak sekali rintangan yang menghalangi hamba. Kiranya mimpi hamba itu sekarang menjadi kenyataan dan putri itu ada di istana ini.
Putri Dursilawati segera dipanggil ayahandanya. Dengan wajah berseri-seri, Putri Dursilawati menghadap ayahandanya dan berkata dengan suara bergetar, "Hamba sudah siap menerima apapun yang akan ayah katakan." Dengan disaksikan oleh beberapa punggawa, Angling Dharma dipersandingkan dengan Dia Dursilawati. Keduanya tidak dapat menahan memendam rasa bahagia. Dari pancaran matanya mereka tampak sangat bahagia. Keduanya bersama-sama menyembah Raja Basunoda. "Anakku, engkau akan segera kunikahkan dengan raja termasyhur di seluruh negeri, yaitu pangeran yang ada di sampingmu. Jika engkau rela, berkatalah sejujurnya. Tapi jika hatimu berkeberatan, katakan juga yang kau rasakan." Angling Dharma mengelirik sang putri. Keduanya sama-sama mengangguk tanda setuju. Semua orang mengiringkan sang Kamajaya dan Dewi Rati itu masuk ke dalam istana. Mereka tampak bahagia sekali. Kedua orang tua Dia Dursilawati juga merasa sangat bahagia. Banyak orang berdatangan di istana untuk menyaksikan kedua orang yang sedang bahagia tersebut. Di bangsal kaputrian telah dihiasi dengan aneka hiasan. Semua yang indah dipajang sehingga tampak seperti surga. Sang putri dihiasi bunga beraneka warna sehingga bertambah cantik. Dia Dursilawati melirik suaminya yang sudah berhias. Beliau sangat tampan dan bercahaya mukanya, berseri bagaikan bulan saat purnama. Malam itu bulan sedang purnama. Sinarnya menerangi seisi istana kerajaan. Setelah 7 bulan ini, Angling Dharma merasakan hidup baru. Ia tinggal di istana Kertanegara bersama istri tercinta. Pada suatu hari, Angling Dharma mendapat bisikan lagi dari Yang Maha Kuasa. Pada intinya, bisikan itu mewajibkan Angling Dharma menjalankan perintahnya, yakni melanjutkan pengembaraannya. Hal itu diharuskan karena tugas Angling Dharma belum genap 8 tahun dijalankannya. Agar tak terlena dengan keindahan dunia, Angling Dharma harus segera berangkat menunaikan kewajiban. Suatu ketika, sang putri Dia Dursilawati memberanikan diri untuk bertanya, "Paduka Raja yang mulia, mengapa Paduka mengatakan bahwa Paduka berasal dari Kayapuri? Sebenarnya, kakakmu ini sudah lama berada di Kertanegara. Di negeri ini, Kakanda bertapa untuk memenuhi perintah Yang Maha Kuasa. Di negeri inilah Kakanda menemukan kebahagiaan yang tiada taraya. Adinda, sebentar lagi relakan Kakanda untuk melanjutkan pengembaraan sesuai dengan perintahnya." Dia Dursilawati sangat terkejut. Ia tidak menyangka Angling Dharma segera pergi meninggalkannya. Dia Dursilawati menangis. Ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Ia tampak murung sepanjang hari. Setiap kali Angling Dharma menghibur, semakin sedih hati Dia Dursilawati. Dia Dursilawati memohon agar Angling Dharma bersedia membawanya. "Kakanda, hamba mohon, jangan tinggalkan hamba. Hamba khawatir Kakanda tidak cepat kembali. Janganlah Kakanda tega meninggalkan Adinda. Pastilah hamba menderita." "Adinda, Kakanda hanya pergi selama 1 bulan. Kakanda harus segera pulang. Janganlah Adinda mengikuti perjalanan. Kakanda akan berjalan melintasi hutan belantara dan jurang curam yang berbatu karang. Tak mungkin wanita melintasinya." Dia Dursilawati semakin terseduh-seduh menangis sambil mendekap kaki suaminya. "Wahai Paduka, dengarkanlah kata-kata hamba. Hamba tidak akan makan jika hamba tidak diperkenankan mengikuti perjalanan Paduka." "Sudahlah, sebaiknya Adinda tidak usah mengikuti Kakanda, supaya emas itu nantinya tidak berubah menjadi hitam."
Sebenarnya Raja Basunoda telah berusaha mengurungkan niat Anglingdarma untuk mengembara. Akan tetapi Anglingdarma bersikeras menyatakan bahwa ia harus mengembara selama 8 tahun. Jadi lebih dari 7 tahun lagi pengembaraan itu harus dijalaninya. Dengar berat hati, Raja Basunoda mengizinkan permohonan anaknya itu. Raja mengusulkan agar kepergian mereka dikawal oleh para punggawa kerajaan. Usul itu ditolak oleh Anglingdarma. Ia mengatakan bahwa pengembaraannya ini hanya dia yang bisa melakukan, berdua dengan istrinya. Sang raja berkeberatan terhadap bantahan Anglingdarma. Akhirnya Anglingdarma minta dikawal hanya oleh satu pati, yaitu yang ditunjuk adalah Pati Batik Madari. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu.